Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar matematika bareng yuk. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Ketahui ini materi tentang himpunan ya. S itu semesta adalah bilangan asli, A-nya kelipatan 4 kurang dari 20, dan B merupakan kelipatan 3 kurang dari 20 juga. Maka A irisan B, artinya anggota A yang juga ada di anggota B. Jadi yang sama ya, yang anggotanya sama antara A dan B. Jadi kita harus urai dulu nih, A itu apa aja sih? Diketahui A itu kelipatan 4 kurang dari 20. Kelipatan 4 itu 4, 8, 12, 16. Kurang dari 20 ya, berarti 20-nya nggak diajak. Sedangkan B merupakan kelipatan 3 yang kurang dari 20. 3, 6, 9, 12, 18, 21. Berarti 21 nggak diajak ya, karena kurang dari 20. Nah, yang ditanya adalah A irisan B. Artinya adalah anggota A dan anggota B yang sama. Yang sama angka berapa aja nih? Angka 12. Maka jawabannya adalah 12. Oke, ini materi kelas 8 tentang lingkaran. Yang pertama adalah diketahui sebuah lingkaran berpusat di M. Sudut AMB adalah 99 derajat. AMB ini 99 derajat merupakan sudut pusatnya. Kemudian yang ditanya adalah APB. APB yaitu sudut keliling. Nah, ada konsep pada sebuah lingkaran jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama. Nih, tali busurnya sama ya, mangapnya sama-sama ke AB. Maka ada teori bahwa APD atau sudut keliling itu setengahnya sudut pusat. Sudut pusatnya 99 derajat, berarti setengah dari 99 derajat. Berapa ya? Setengah dari 99 derajat adalah 49,5 derajat. Masih seputar lingkaran, kita akan menghitung keliling dari seperempat lingkaran ini. Nah, untuk menentukan keliling itu kamu tinggal menjumlahkan pinggir-pinggirnya aja nih, tepi-tepinya aja. Jari-jari ini jari-jari ya, ceritanya jari-jarinya 14. Secara otomatis ini juga pasti 14. Maka kita tinggal hitung 14 tambah 14 tambah lengkungan ini. Misalnya kita kasih nama AB. Tambah AB. Nah, AB-nya belum tahu berapa. Nah, untuk menentukan AB merupakan tali busur. Maka kita untuk menghitung panjang busur AB, sudut pusat, nih sudut pusat, ini ada tanda siku-siku, berarti besarnya 90 derajat, per sudut pada lingkaran semuanya 360 derajat, kali keliling lingkaran. Maka 90 sama 360 bisa disederhanain ya. 0 sama 0 bisa dicoret, 9 sama 36 juga bisa dicoret, 9 bagi 9 1, 36 bagi 9 4. Kali keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah 2 VR, 2 VR. V-nya karena R-nya 14, maka V yang kita pakai adalah 22 per 7 kali R-nya 14. Kita coret yang bisa dicoret? Ini bisa dicoret. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. 7 sama 14 bisa dicoret. 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2. Ini 2 sama 2 masih bisa dicoret. Habis sisanya 22. Maka 14 tambah 14 tambah 22. Hasilnya 14 sama 14 28, 28 30 50 cm. Nah, ini kelilingnya. Sekarang kita akan menghitung luas ABC. ABC merupakan juring. Kalau tadi menghitung panjang menggunakan keliling, kalau menghitung luas berarti menggunakan luas lingkaran. Sama kayak tadi ya. Sudut pusat 30 derajat per sudut pada lingkaran 360 derajat kali luas lingkaran. Luas lingkaran adalah VR kuadrat. Oh, ini R-nya belum ada, ceritanya R-nya 7 deh. Karena R-nya adalah 7, berarti V yang kita pakai 22 per 7 R kuadrat, berarti 7 kali 7. Coret nolnya. 3 sama 36 juga bisa disederhanakan. 3 bagi 3 1, 36 bagi 3 12. Ya. Coret. Habis ya, 7 sama 7 habis. Tinggal 22 dan 7. 12 sama 22 bisa dicoret, sama-sama bisa dibagi 2. 11 bagi 2, bagi 2 6. Sisanya 11 kali 7, 77 per 6. 77 bagi 6, dapatnya hasilnya 12, ya, centimeter persegi. Nah, yang selanjutnya kita akan menghitung keliling. Nah, konsep keliling itu kamu tinggal menghitung saja pinggir-pinggirnya, tepiannya ya. Nih 25 tambah sisi miring tambah 20 tambah 12. Tapi sisi miringnya belum ada, maka kita harus menghitung dulu sisi miringnya. Misalnya kita kasih nama A. Ini tanpa disadari merupakan segitiga siku-siku. Kalau ketemu segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan teori Pitagoras. Nah, A merupakan sisi miring, berarti dia yang paling panjang. Untuk menentukan sisi yang paling panjang, kamu tinggal menjumlahkan kuadrat dari sisi yang lainnya. Berarti ini A kuadrat
Ini dikuadratkan, ini sama ya dengan ini, berarti 12 kuadrat tambah nih berapa ya? Kalau dari ujung ke ujung 25 dipangkas 20, maka sisanya ini 5. Berarti A kuadrat 12 kuadrat 144. 5 kuadrat 25. Maka hasilnya 169. Masih dalam bentuk kuadrat. Berarti A-nya adalah akar 169. Berapa akar 169? 13 cm. Jadi kelilingnya adalah 25 tambah sisi miringnya udah dihitung 13 tambah sisi atasnya 20 tambah nih 12. Kita hitung ya. 25 tambah 13 38 tambah 20 58 tambah 12 60 70 cm. Ini kelilingnya. Sebuah kawat baja panjangnya 25 meter disandarkan pada sebuah gedung. Jika jarak antara gedung dengan kawat 15 meter, maka tinggi gedung adalah, nah ini sama ya, masih pakai Pythagoras. Kita gambarkan dulu misalnya seperti ini. Nah, ini gedung, ada kawat bersandar, panjangnya 25 meter. Jarak dari gedung ke kawat, adalah 15 meter. Yang ditanya berapa nih tinggi gedung? Nah, kita pakai misalnya dia adalah A. Lihat, sisi miringnya sudah diketahui 25, berarti sisi miringnya adalah yang paling panjang, sisanya bukan yang paling panjang. Untuk menentukan sisi selain sisi miring, kamu tinggal mengurangi saja. Berarti A kuadrat 25 kuadrat, karena 25 yang paling panjang ya, kurang 15 kuadrat. 25 kuadrat 625, 15 kuadrat 225, dikurang hasilnya 400. Masih dalam bentuk kuadrat, maka A-nya adalah akar dari 400, yaitu 20. Jadi tinggi gedungnya adalah 20 meter. Jika X plus 4Y sama dengan 9 dan 2X plus 2Y sama dengan 42, maka nilai dari 4X plus Y adalah, berarti kita harus tahu dulu berapa sih nilai X dan berapa nilai Y yang memenuhi dua persamaan yang ada. Jadi ini pelajaran kelas 8, kita tulis dulu X plus 4Y sama dengan 9 dan 2X plus 2Y sama dengan 42. Kita harus menghilangkan salah satunya, mau ngilangin X atau ngilangin Y. Misalnya kita mau ngilangin X, yang di bawah 2, yang di atas 1 harus sama nih, biar gampang. Berarti yang atas kita kalikan semuanya 2, biar X-nya nanti bisa hilang. Berarti yang atas kita kali 2, yang bawah tetap dikali 1 ya, tidak berubah. X kali 2 berarti berubah menjadi 2X plus 4Y kali 2 8Y, 9 kali 2 18. Yang ini tetap ya, 2X plus 2Y sama dengan 42. Nah ini biar hilang diapain nih? Ditambah apa dikurang? Kurang ya. 2 dikurang 2 habis. 8 kurang 2 6Y. 18 kurang 42 lebih banyak yang di bawah, berarti hasilnya minus. 42 kurang 18, hasilnya berapa ya? Hasilnya minus 24. Ini masih ada 6, berarti Y sama dengan minus 24. 6-nya pindah, ini bentuk perkalian nih, 6 kali Y. Kalau pindah jadi pembagian, kebalikannya ya. Minus 24 bagi 6, hasilnya min 4. Ini dapat Y-nya. Sekarang kita cari X-nya. Sini ya, boleh ya. Kita cari X, ambil dari salah satu persamaan. Misalnya persamaan yang atas. X plus 4Y sama dengan 9. Maka X plus 4, Y-nya udah tahu tadi, min 4 sama dengan 9. Maka X-nya 4 kali min 4, positif 4 kali min 4, min 16. Sama dengan 9. Jadi X-nya adalah 9, pindah jadi positif. Hasilnya 25. Ini X-nya, ini Y-nya. Nah, yang ditanya adalah nilai dari 4X plus Y. Masukkan angka yang sudah ada, 4X. X-nya adalah 25, berarti 4 kali 25 tambah Y-nya min 4. 4 kali 25, 100. Ditambah min 4. 100 tambah min 4? Punya uang 100, jajan 4, masih ada kembalian 96. Nih jawabannya. Sederhanakan bentuk pecahan berikut ini. Sederhanakan ya. Ini pelajaran kelas 9 tentang bilangan berpangkat. Nah, apabila bilangan pokoknya sama, ini udah sama-sama A semuanya. Kalau dikali, kita kerjakan dalam kurung dulu ya. Berarti kalau dikali, maka kamu tinggal menjumlahkan pangkatnya, yaitu 5 ditambah min 7. Maka A
5 tambah min 7 per A. Kalau ada dalam bentuk akar, artinya dia pangkat setengah. Nah, dipangkatkan lagi 2. 5 tambah min 7, min 2 per A pangkat setengah dikali dipangkatkan lagi 2. Nah, kalau pangkat berpangkat, kamu tinggal mengalihkan saja. Berarti min 2 kali 2, min 2 kali 2, min 4. Setengah kali 2, pangkat 1 ya. Setengah kali 2, berarti 1. Maka A pangkat 1, boleh tidak ditulis. Nah, ini per itu berarti tandanya dibagi. Kalau bilangan pokoknya sama, kemudian dibagi, maka pangkatnya dikurang. Kalau tadi nih kali, pangkatnya tambah. Kalau bagi, pangkatnya kurang. Berarti min 4 kurang 1. Hasilnya A pangkat min 5. Selanjutnya kita akan merasionalkan bentuk akar, yaitu 2 akar 5 per 3 kurang akar 2. Nah, kalau merasionalkan itu kamu tinggal kali dengan kebalikan dari penyebutnya. Ini 3 min akar 2 berarti 3 plus akar 2. Per 3 plus akar 2 ini harus sama ya, karena dia itu 1, jadi tidak mengubah nilai sebenarnya. Kita tinggal kalikan saja, berarti 2 akar 5 kali 3. 2 kali 3, 6. Ada akar 5. Kemudian 2 akar 5 kali akar 2. 2 akar 5 kali akar 2, akar 10. Per, nah kalau di bawah ini kalau ada tanda min dan plus, kamu tinggal kaliin depan kali depan, belakang kali belakang. 3 kali 3, 9. Min kali plus min. Akar 2 kali akar 2, akar 4. Akar 4, 2. Oh, berarti kalau kembar, kamu tinggal buang aja akarnya. Akar 2 kali akar 2, ya 2. Maka 6 akar 5 tambah 2 akar 10 per 9 kurang 2, 7. Ini bentuk rasionalnya. Next, diketahui deret aritmatika 4, 9, 14, 19, dan seterusnya. Ya. Jumlah 20 suku pertamanya adalah, berarti kita mencari Sn, karena yang ditanyakan adalah jumlah. Deret aritmatik. Nah, rumus jumlah deret aritmatik adalah N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. N itu sukunya, jumlah sukunya berarti 20, maka S ke 20. Kita cari A-nya. A itu adalah suku pertama. A itu suku pertamanya 4. N-nya 20. Ini ya, sukunya 20. Dan B-nya adalah beda dari setiap bilangan ke bilangan berikutnya. Dari 4 ke 5 bedanya dari 4 ke 9 bedanya 5. Dari 9 ke 14 bedanya juga 5. Dari 14 ke 19 juga bedanya 5. Maka B-nya adalah 5. Kamu tinggal masukkan saja angkanya. N per 2 berarti 20 per 2. 2 kali A-nya 4 tambah N kurang 1, 20 kurang 1 kali B-nya 5. 20 per 2, 10. 2 kali 4, 8. 19 ya, nih kerjaan yang dalam kurung dulu. 20 kurang 1, 19. 19 kali 5, nih 19 kali 5. Berapa 19 kali 5? 95. Maka hasilnya adalah 10 kali 8 tambah 95. Ingat nih kerjanya yang dalam kurung dulu. 8 tambah 95 adalah 103. 10 kali 103, 1030. Next, dalam sebuah ruang rapat disusun kursi dengan aturan baris pertama 1, kemudian 2 kursi, baris pertama 1 kursi, kemudian di belakangnya 2 kursi, di belakangnya lagi 4 kursi, di belakangnya lagi 8 kursi. Nah, ada berapa kursi di baris ke-8? Jadi ini kita lihat dulu, ini tuh baris aritmatik atau geometrik. Jadi yang pertama ada 1 kursi, kemudian 2 kursi, kemudian 4 kursi, 8 kursi, dan kita harus mencari kursi ke-8 itu ada berapa. Maka kita nyari U ke-8. Sini deh ya. U ke-8. Rumusnya adalah, kita cari tahu dulu. Ini bedanya dari 1 ke 2, 1 dari 2 ke 4, bedanya 2 dari 4 ke 8, bedanya 4. Beda-beda nih, tidak konstan, tidak sama gitu ya, tidak tetap perbedaannya. Maka dia merupakan baris geometri. Kita tentukan dulu A-nya. A itu suku pertama, yaitu 1. Dan R itu adalah rasio atau perbandingan dari suku ke suku sebelumnya, dari bilangan ke bilangan sebelumnya. Berarti dari 2 ke 1 perbandingan, berarti dibagi 2 per 1 adalah 2. Rumusnya adalah UN sama dengan Arni atau A kali R N pangkat N kurang 1. Arni. A-nya adalah 1, R-nya rasionya 2, N-nya kita diminta suku ke-8, berarti 8 kurang 1. Maka 1 kali 2 pangkat 8 kurang 1, 7. Cari deh 2 pangkat 7 itu berapa? 2 pangkat 7, 2, 4.
2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Oh, berarti 2 pangkat 7 itu 128 kali 128. 1 kali 128 ya 128. Berarti kursi pada baris ke-8 berjumlah 128 kursi. 2 buah dadu dilempar bersamaan. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 8 adalah ada 2 dadu dilempar bersamaan. Nah, dadu itu kita tahu mata dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini mata dadu ya. Nah, ini dadu pertama, ini dadu kedua juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini mau kita lempar bareng-bareng nih. Kita disuruh nyari yang mata dadu kalau dilempar itu dua-duanya jadi berjumlah 8 kalau ditambah. Nah, ini 1 sama 1 kalau dijumlah jadi 2. Ini 1 dengan 2, 1 dengan 2 kalau dijumlah jadi 3. 1 dengan 3 kalau dijumlah jadi 4. Kita harus cari mata dadu yang dijumlahkan hasilnya adalah 8. Mana aja yang kalau dijumlahnya 8? 3 dengan 5. 3 tambah 5, 8 dong. 1, ya kan? Kemudian 4 ditambah 4 juga 8. Nah, dapat 2. Kemudian 5 tambah 3 juga 8. Ada lagi nggak? 4, 4, 3, 5, 5, 3. Oh, 2 sama 6. Ini kalau dijumlah juga 8. Kemudian 6 sama 2 juga dijumlah 8. Udah ya, ada lagi ya. Ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 per seluruh ruang sampel yang ada. Berarti 6 kali 6. 36. Ini peluangnya adalah 5 per 36. Sebuah uang logam dan sebuah dadu dilempar bersamaan. Peluang munculnya permukaan gambar dan dadu genap adalah logam itu ada ini ceritanya logam. Ini logam itu ada angka dan gambar. Sedangkan dadu ada mata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, aduh, anggapnya rapi ya. Nih kita mau lempar bareng-bareng. Yang pertama mungkin muncul angka dengan bilangan 1, mungkin angka dengan 2, mungkin angka bareng sama 3, mungkin angka bareng sama 4, angka bareng sama 5, atau angka bareng sama 6. Kemudian kemungkinan yang lain keluar gambar dan 1, gambar dan 2, gambar dan 3, gambar dan 4, gambar dan 5, serta keluar gambar dan 6. Nah, kita diminta nyari peluang keluarnya gambar dan mata genap. Berarti gambar dan mata genap. Genap itu 2, 4, dan 6. 2, 4, dan 6. Ada 3 per ruang sampel yang ada. Ini ada berapa nih? 1, 2. 2 kali 6, 12. Bisa disederhanakan ya. Sama-sama bisa dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3, 4. Maka peluangnya adalah 1 per 4. 3-nya dari mana? Dari 1, 2, 3. 12-nya dari mana? Dari ruang sampel yang ada. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Atau biar gampang, ya 2. Karena logam itu ada angka dan gambar, jadi 2. Dan dadu itu ada 6. Berarti 2 kali 6, 12. Selesai. Diketahui x kuadrat plus 5x min 6 sama dengan 0. Jika x1-nya lebih besar dari x2, maka nilai 3x1 tambah x2 adalah, berarti kita harus cari nih penyelesaian dari x kuadrat plus 5x min 6. X kuadrat plus 5x min 6 sama dengan 0. Kita mau cari pakai faktor. Pertama x kuadrat itu x kali x. Sekarang kita cari min 6. Faktor dari min 6. Min 6 itu bisa min 1 kali 6 atau 1 kali min 6. Bisa juga min 2 kali 3 atau 2 kali min 3. Kemudian kita cari yang dijumlah hasilnya 5, positif 5. Ini kalau dijumlah min 1 tambah 6, positif 5. Oh, berarti yang kita ambil adalah min 1 dan plus 6. Min 1 dan plus 6 sama dengan 0. Maka x1-nya adalah x min 1 sama dengan 0. Maka x1-nya min 1 pindah jadi 1. Kemudian x plus 6 sama dengan 0. Maka x keduanya plus 6 pindah jadi min 6. X1 harus lebih besar dari X2. 1 sama min 6 yang lebih besar adalah 1. Berarti ini adalah X1 dan ini adalah X2. Kita diminta mencari nilai dari 3X1 plus X2. 3X1, X1-nya 1. Berarti 3 kali 1 tambah X2-nya min 6. 3 kali 1, 3 tambah min 6. Hasilnya punya uang 3 jajan 6 kurang 3. Ya Allah, maaf ya, berantakan banget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.